Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Madani. Ya, salam daripada Borneo ya. Salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini penggambaran dibuat di 3M Auto Workshop ya. Alam Mesra bukan Tuaran. Hari ini di Alam Mesra, di mana kita ada satu masalah kereta di mana kita berhari-hari sudah cari ini kereta. 5 hari kita berpikir pasal ini kereta saja. Alhamdulillah setelah 5 hari kita sembahyang hajat ya, barulah kita digerakkan hati dapat masalahnya. Sebab masalahnya ini sangat sukar didetek. Karena apa? Kita scan pun tiada polkot. So seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut mengenai konten saya ini, seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian di mana masalah kereta ini seperti saya jelaskan tadi semput-semput. Kereta ini ada di hadapan kita. Oke, kameramen boleh pusing. Bermacam-macam sudah kita ganti. Bukan kita gantilah, kita swipe saja. Dan ada kita berganti itu yang kecil-kecil. Kita swipe dengan kereta saya yang di sana. Itu sana. Kita sudah tes. Masih juga tidak jumpa masalahnya. Jadi apakah masalah kereta ini kita akan bahas. Apakah tanda-tanda dan simptom-simptomnya kereta ini. Sehingga kita berpikir. Kenapa kereta ini boleh jadi begini sedangkan semuanya normal. Data stream pun normal. Nanti kita akan scan. Dan kita akan cek. Dan kita tengok baca satu-satu sensor itu. Dan sebelum itu kita tengok apa dia punya kendala, bilang orang Indonesia. Apa dia punya tanda-tanda. Ini secara live kita tengok tanda-tandanya. Walaupun kita sudah jumpa masalahnya, sengaja kita tidak bagi jawaban, nanti kamu tidak tengok sampai habis. Oke, kameramen boleh tengok butterfly di sini. Ya, ini kameramen sini. Ya, tengok butterfly ini. Butterfly yang ini ya, nih. Boleh begini-gini, semput mau mati ya. Sekarang ini kereta kita akan start. Kameramen fokus di situ saja. Oke. Oke, kita biar dia. Ini tanda-tandanya kereta ini. Siapa tahu? Kalau tahu tolong komen dulu. Kita sudah ganti macam-macam. Nasib kita swap saja ada kereta kita satu lagi. Tapi still tidak juga jumpa ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah last minute baru kita jumpa. Kita tengok ini sekarang normal. Oke. Kau tunggu berapa menit? Sejuk. Kau tunggu dia. Agak-agak dalam 5 menit dia akan begitulah. Gila sudah dia. Boleh mati ini engine. Apa sebenarnya terjadi? Tuh meletup-letup. Dapat. Kameramen steady saja. Meletup-letup. Ya. Itulah dia punya kendala, meletup-letup. Kita tengok exhaust dia pun. Kita tengok meletup lagi kah? Jadi ciri-ciri letupan ini seolah-olah pembakaran tidak sempurna. Dan faktor-faktor pembakaran tidak sempurna ada saya highlightkan. Mungkin kameramen tuh. Coba kameramen. Jalan gitu. Masih lagi. Tengok engine di sini. Tengok ini. Tunggu dia batuk-batuk lagi. Dan kita scan tiada polkot tiada polkot. Oke. Sekarang engine hidup tengok. Tengok engine hidup itu belting, tengok sana belting. Gila lagi. Tuh, kameramen tengok sini. Tuh gila lagi dia. Dia tidak pandai habis gilanya, dia gila terus. Ya, inilah kegilaan dia. Jadi kita scan. Coba kameramen tengok sini, kita scan. Tuh apa dia bilang? No diagnosis trouble code. Tiada masalah dia bilang ini. Tiada masalah tapi kenapa begitu? Tiada, no. Tuh tengok sana kameramen, tengok sana. Situ kau tengok. Tunggu dia gila. Kau tunggu lagi sekian 1 menit, dia datang lagi gilanya. Orang Indonesia bilang macam sinting lah. Pandai mati lagi di kereta di lama-lama nih. Terutama ketika sejuk. Dia datang gila-gilanya. Kenapa dia jadi begitu? Saya akan scan oke. Kita tengok dia punya. Kita tengok dia. Oke, kita tengok sini. Kameramen tengok. Nampak? Engine oke. Gearbox oke. SRS
Okey, tarik sini airbag lah. Tuh, tengok masih lagi jadi gila. Aduh, matilah. Ini naik kuda. Jadi setelah kita menelusuri dia dan kita masuk data stream, kita tengok data stream kameramen sini. Gila lagi. Ya, kita tengok, kita pilih semua lah. Tapi kita akan fokus pergi satu-satu. Kita akan fokus, jangan tengok di ini. Battery voltage, oke. Pedal ndaklah kita rest, oke lah. Aircon kita ndak on. Kalau on aircon lagi nak mati. Oke, kita tengok. Alright, kita tengok semua. Kita tengok semua normal bacaan dia. Tuh, temperature sejuk. Kita kena tunggu dia sejuk. Engine temperature sejuk. 75. Tuh, tidak panas, betul? Tuh, gila lagi dia. Oke, kita tengok di mana lagi. Oksigen tuh. Front oksigen. Nampak? Berjalan. Kalau dia tetap sejak begitu tidak bergerak-gerak nomor tuh dia rosak. Jadi sekarang apa masalahnya nih kereta? Jawabannya adalah di akhir video. So kita akan sini di hadapan saya ada. Coba kasih mati dulu daripada dia macam kuda. Ya. Alright. Sekarang ini kita ada di hadapan saya. Di mana di hadapan saya ini adalah 13 punca engine bergegar semput seperti tadi. Untuk terutama kereta yang menggunakan IAFM, yaitu Saga FLX, BLM, Preve, IAFM, selalu menghadapi masalah semput-semput. Kenapa dia semput-semput? Yang pertama sekali MAP. MAP ini manifold absolute pressure. Dia membaca jumlah oksigen yang masuk. Dia boleh jadi gegar juga sebab dia tidak tahu berapa jumlah oksigen yang masuk dalam sistem pembakaran. Coba kameramen di sini tengok. Nih, flash ini. Saya tunjuk flash ya. Oke, ini MAP dia. Ini MAP sensor. Boleh nampak? Sebab saya punya laser rosak. Kameramen fokus di sini. Nih nampak nih. Ini MAP dia. Boleh jadi dia rosak. Yang kedua CKP. Crankshaft sensor tidak original, yaitu yang duduk dekat di bawah oil sump pun boleh menyebabkan jadi semput. Kenapa? CKP ini adalah crankshaft sensor yang membaca TDC, top dead center, yaitu firing order, yaitu sistem pengapian. Sembur api kena TDC dulu. Dia on the way TDC dekat dah sikit. CKP yang bagi tahu isu mana pandai jalan kaki pergi sana kasih tahu, kau piston nomor berapa? Tiada itu. Ini sensor bagi tahu CKP. Jadi kalau CKP ini dia punya resisten tidak bagus, akan menyebabkan bacaan pun dihantar ke isu tidak bagus dan hasilnya pun tidak bagus kepada pembakaran. Ini terlalu terjadi kepada kereta-kereta yang menggunakan menggunakan CKP yang tidak original. Terutama kereta Kenari kita pernah kena, Kelisa kita pernah kena, Biba kita pernah kena, dan kita pernah kena juga kereta Naza Citra, kita pernah kena juga kereta Saga FLX. Pernah. Sebab bila kita pakai kita pasang yang tidak original, dia akan jadi masalah pada resisten dia. Oke, CKP tidak duduk sini. Ini wire CKP. Kameramen fokus, laju-laju sedikit sebab ini mungkin duration panjang sedikit. Oke, ini kita tengok. Nih. Ini wire pergi bawah nih. Tidak nampak, kamu tengok wire jalan. Ini soketnya CKP, itu crankshaft sensor. Oke, kedua adalah CMP ini wire dia. CMP, crankshaft sensor. Crankshaft sensor dia membaca kedudukan cam. Seterusnya dia synchronize dengan crankshaft sensor untuk bacaan minyak. Ini api bawa minyak. Kalau api ada minyak tidak terbakar juga. Tidak bagus juga bakaran. Jadi kalau CMP masalah boleh tak masalah. Selalunya kalau CMP susah mau start lah. Ataupun start terlalu panjang baru dia hidup. Terutama kereta-kereta Viva, Maybe. Oke, soalannya boleh juga semput disebabkan oleh knock sensor. Fungsi knock sensor itu duduk di belakang blok di sini. Ini tidak nampak di sini kameramen. Bayangkan ini di belakang nih. Knock sensor. Kalau dia rosak itu knock sensor fungsinya adalah knock, ketok. Maknanya ada berlaku pembakaran yang tidak sempurna, dia akan ketukan itu akan dihantar dalam bentuk voltage kepada isi untuk dia adjust to sistem pengapian supaya dia tidak bergegar piston. Maknanya knock sensor ni dia bakar terlalu awal. Maknanya pembakaran belum lagi naik TDC dia pergi bakar sudah. Jadi berlaku hentakan ataupun gegaran di dalam. Gegaran itu dihantar ke ECU tadi. Ke ECU dihantar ke ECU. Alright? Knock sensor. Jadi itu dia membaca ketukan ataupun pembakaran yang pembakaran awalan yang sepatutnya tidak terbakar, kenapa kopi bakar? Lebih kurang gitulah. Jadi bila pembakaran tidak bagus, menghasilkan semput. Boleh jadi. Kedua, manifold intake. Manifold intake untuk kereta ini dia menggunakan IAFM. IAFM ini intake airflow, ataupun orang bilang manifold
intake ataupun IAFN, intake airflow modul. Ya, ini kelima. Ini kita tengok sini. Kalau ini bermasalah pun dia semput juga. Tapi untuk kereta yang ini memang ada bunyi. Ini contoh IAFM, dia ada butterfly di bawah. Nampak? Saya pusing. Nah, ketika kereta ini kita bikin memang dia ada bunyi ketukan. Begini. Beginilah, enggak lah besar betul. Gitu. Nah, dia ketuk. Jadi ketika IFM ini dicipta adalah untuk konon-kononnya lah, ada orang cipta Lotus ini untuk bypass tuh udara supaya lagi laju. Ketika kita RPM 2000 ke atas, sini aktuator IFM akan tolak ini butterfly ini. Jadi ketika butterfly ini dia ada preplay, macam ini sekarang ada preplay, kita sudah ganti sebab dia ada bunyi ketukan dan vacuumnya pun tidak berapa cantik. Dan ini yang bunyi, ini dia punya yang asal orang nih. Ini kita sudah ganti. Tapi bukan ini jawabannya 100%. Dia hanya 60% lah, lebih kurang gitu. Dia mengganggu vacuum itu tadi. Jadi kita ganti, walaupun dia tidak ada semput. Kalau dia bunyi begini terus, sakit telinga bos. Di dalam nih, nampak kameramen boleh fokus? Nih, di sini. Jadi oke, kameramen ke sini. Yang IAFM tuh yang ini. Ini dia punya aktuator nih. Kameramen boleh ini ya. Oke, boleh tengok. Ini namanya aktuator IFM. Nih, motor dia untuk tekan dia punya ini. Dia duduk di sini. Dia tekan ini barang ke nih. Dia tutup pakai aktuator tadi. Jadi dia punya ini ada bunyi. Dia punya ini ada bunyi ketukan. Jadi kita menganggap vacuumnya pun tidak bagus. Nih, ya, kameramen. Kita letak kamera. Saya letak dulu sinilah dengar. Kalau dia hidup lagi bising nih. Ini dia pusing, dia ada preplay di dalam macam nih. Macam nih. Kalau kita sudah potong ini untuk kasih nampak. Ketika kita raise 2000, udara daripada sini akan masuk, daripada sini dia masuk, dia terus bypass ke depan. Daripada udara nih, dia terus gini. Gini. Coba kameramen. Dia akan masuk terus ini daripada sini, dia masuk, dia terus pergi sini. Ketika begini ketika dia laju lah, ketika normal punya idling tidak maksudnya pembakaran yang tidak lebih 2000, dia akan tutup nih. Dia akan tutup begini, udara itu dari bawah akan masuk dari sini baru dia panjang, dia pusing. Macam kita lah mau pergi KK kan. Kita ikut jalan pergi Tamparuli dulu, kita pusing balik baru pergi KK. Kalau yang ini pula kita pusing daripada Alam Mesra ini terus pergi ke jalan pantai terus sampai KK. Inilah. Daripada sini dia masuk lubang sini, dia naik terus tembus di sini. Terus tembus di sini. Jadi bila kita cek ini kereta dia ada banyak mic pula tidak masuk. Jadi bila kita ketuk ini kereta ini berlaku vacuum yang tidak sempurna. Ya, jadi kita betulkan kereta ini vacuumnya dahulu. Walaupun dia bukanlah jawaban 100%, tapi vacuum yang terpengaruh akan menghasilkan pembakaran yang tidak baik. So, kita ganti. Itu satu. Ini memang walaupun dia tidak semput macam tadi pun kalau dia sudah tat bunyi, pasti diganti. Kenapa? Itu akan mempengaruhi pickup kereta dan kereta itu pasti akan kuat makan minyak sebab vacuum terganggu. Di sini akan terpengaruh vacuum dia. Tengok nih, kameramen. Ini kita potong ini kita belah nih, kita mau nampak ini butterfly dalam nih. Ini. Ini bila vacuum tuh makin kuat ketika tertutup begini. Daripada udara sedut, masuk sini dia vacuum kuat. Jadi kalau sini ada throttle body akan kacau tuh butterfly. Coba ini kenapa? Sebab ini goyang-goyang. Tetapi bukan jawaban tadi yang semput tuh, pasal itu banyak faktor. Ini salah satu faktor nih. Ketika idling, inilah. Ketika idling seperti ini, sorry. Idling begini dia tutup. Ketika kores dia akan tutup begini, udara dari sini limpas dari sini terus pergi sini. Terus di sini dia tembus di sebelah sini. Gini, tembus sini. Tapi kalau dia bukan idling, kalau kau rest dia akan kores penuh, dia jadi begini. Sorry, dia begini. Ini penuh, ini kita idling begini. Ini idling. Maksudnya tidak di bawah 2000 RPM dia akan limpas udara tuh berpusing dia. Baru dia masuk ke sini. Tembus di sini udara terusnya pergi combustion inline. Oke, itu salah satu faktor. So ini kita ganti untuk mengelakkan vacuum itu terganggu. Oke. Tapi adakah selesai? Tidak. Kita masuk lagi seterusnya. Masih lagi. Oke, electric pump. Kalau electric pump tersumbat ataupun tekanan di fuel rail tidak bagus, pun boleh jadi masalah. Masalah tidak kuat tekanan minyak pun boleh semput macam tadi. Minyak tidak banyak macam mana? Minyak perlu lancar, perlu kuat, sekurang-kurangnya 4 bar. Tapi kalau minyaknya 2 bar saja, minyak naik, tapi dia punya bacaan 2 bar. Pun boleh semput macam tadi. Oke, electric pump. Oke, petrol filter dekat sebelah kiri, sebelah kanan bawah. Kalau sumbat, coba petrol filter dan all dulu, petrol filter ini. Ini pakai petrol filter. Kalau sumbat, sudah kah? Kalau sumbat,
pun masalah, tidak boleh dipakai. Pump sini kuat, dia pump tuh nyaur, ada rupanya terkacau sini. Jadi kita tukar juga ini, walaupun di brand cikai-cikai dia punya, kita pakai brand Bosch. Kita tidak dibayar oleh bos, kita tukar supaya minyak lagi lancar, bukan tunggu semput baru tukar yang bagus. Ingat, filter ini penapis. Umpama buah pinggang kita lah, kalau tapisan dah bagus, rusaklah sistem lain, sumbat injektor, sumbat fuel. Jadi kena pakai yang quality lah, kan? Itu yang pertama. Boleh semput tak? Boleh kalau filter itu tersumbat. Tapi ini case-nya bukan tersumbat, tapi kita mengekalkan supaya kereta ini lebih cantik dia punya penapisan. Sebab kalau dia sumbat injektor, kosnya lagi tinggi. Sebab dia pakai yang tidak original ataupun yang tidak berapa grade E lah begitu. Kalau telur tuh grade E lah, dia pakai tuh grade D. Tidak ada brand pun. Oke, seterusnya boleh semput silakan Peter satu throttle body learning. Kalau kita sudah buka throttle body ini throttle body namanya, kameramen sini. Ini throttle body nih. Throttle body. Ini kalau kita cuci kasih bersih, ada yang gatal tangannya dia pergi tekan ini butterfly. Rusak sebab dalam ini ada TPS, ada aktuator motor. Jadi TPS ada di sini dan ada juga motornya 2 wayar. 4 wayar adalah TPS, 2 wayar adalah motor. Jadi kalau kita tekan motor ini pandai lari giginya di dalam nih. Jadi jangan tekan nih, cuci-cuci pelan-pelan. Jadi kita buat throttle body learning. Kalau lari throttle body learning, lari settingnya gara-gara kita cuci throttle body tersentuh kata tergoyang, dia boleh jadi gila. Tapi tidaklah segila macam tadi lah. Lebih kurang kita sudah buat throttle body learning. Oke, lepas itu coil plug. Kita tengok coil plugnya, dia warna hitam. Coba pause dulu, kita mau tengok spark plug dia. Kita tengok. Oke, spark plug nih kalau kita nampak. Apa jadi? Hitam. Memang pembakaran tidak sempurna, tapi faktor pembakaran tidak sempurna boleh jadi MAP, boleh juga CKP, boleh juga berlaku di CMP, boleh juga knock sensor menghantar maklumat salah-salah. Tidak ada ketukan pun dia bilang ada ketuk. Tidak ada yang ketuk pun dia bilang ada ketuk. Lama gila lah dia. Boleh jadi. Oke, electric pump sumbat. Tidak cukup minyaknya, terlalu banyak apinya pun boleh jadi. Tapi tidak ada hitam begini. Cuma kita suspek ini semua boleh jadi semput. Jadi seterusnya, throttle body learning kita sudah. Kalau coil plug nih, kalau api tidak bagus, spark plug baru. Tapi coil plug yang ini namanya coil plug 1, 2, 3, 4. Coil plug ini seperti transformer injap naik, yaitu step up. Daripada 12 volt dia melalui ini coil, dia menjadi 20.000 volt. Sebab itu kok tekaran. Oke? Walaupun resistennya rendah, kalau voltnya tinggi pun tekaran. Apalagi voltage rendah tapi resisten tinggi juga. Resisten tinggi ampere tinggi pun boleh kena juga. Jadi kita fokus pada kenapa dia semput. Semput juga boleh jadi yang ke-10 kah? Oxygen sensor. Oxygen sensor ini mendeteksi bahan bakar yang tidak terbakar sepenuhnya. Sama ada oksigen tidak terbakar habis ataupun bahan bakar tidak terbakar sepenuhnya. Kalau yang ini guna petrol. Jadi detek lah, petrol tidak terbakar nih bos. Jadi apa mau dibikin? Kau adjust itu injektor timing ratio-nya. Timing injektor, patukan tuh. Kalau normal contohnya begini, tangan saya tengok nih umpama burung belatuk. Tiba-tiba dia bilang oksigen sensor, banyak petrol bos, tidak terbakar. Dikasih slow lah, patukan injektor tuh. Slow. Tapi kalau dia bilang udara banyak tidak terbakar bos, tidak ngam ratio-nya. Kasih laju lagi patukan. Jadi proses laju pelahan, pertukaran maklumat itu siapa yang jaga? Oksigen sensor. Kalau oksigen sensor masalah boleh semput tak? Boleh. Apa tanda-tanda oksigen sensor rusak? Keluar cek engine. Masalahnya kereta ini tidak ada cek engine, semua normal. Betul? Nanti kita tengok jawabannya apa sebenarnya. Jawabannya sampai 5 hari kita tidak tidur nih gara-gara benda nih. Memang betul-betul menguji minda, betul-betul menguji kita punya otak. Ini kereta kalau dipikir dari segi bisnisnya memang rugi lah, berhari-hari kita fokus dia sampai kereta orang lain tidak terbikin kadang-kadang. Gara-gara kita sakit hati tengok apa lagi mau diganti nih. Dah lama ganti kereta ini. Oke, kita teruskan. Kenapa lagi dia boleh jadi semput? Isu masalah boleh tak? Boleh. Isu ini kepalanya segala kepala. Otak dalam kita kalau sudah gila, biarpun kau punya tangan tuh halus, badanmu tidak cacat, kalau otakmu gila, semua jadi gila. Tindakan pun jadi gila. Isunya engine control unit. Kalau dia gila boleh tak gila semua nih? Semput. Boleh. Ini otak, segala otak dia lah. Oke, seterusnya boleh juga semput disebabkan oleh fuel injector. Kalau ini fuel injector nih, coba kameramen sini. Ini fuel 1. Ini fuel lah, ada 4 kan? 1, ini injector namanya nih. Ini 1, 2, 3, 4. Nih, 4 piston, 4 injector. Kalau dia sumbat boleh tak masalah? Boleh. Walaupun tekanan bagus, tapi kalau dia sumbat, kan di dalam tuh mulutnya ada injektor halus. Kalau kotor, makanya itu filter kena jaga nih. Jangan pakai yang cikai-cikai punya begini. Aduh. Pakai yang bagus sedikit. Bukan selalu ditukar kan. Sebab dalam tuh dia ada cartridge. Supaya dia tapis lagi bersih, supaya injektor tidak sumbat. Tapi adakah itu jawabannya? Tidak. Ini kita bahasnya punca-puncanya. Nanti saya bagi jawaban nanti di akhir video. Pasal kalau saya bagi awal, kamu tidak tengok sampai akhir.
Oke, ECU sudah, fuel rail sudah, wiring. Semua benda komponen ini kalau tiada wiring tidak akan berfungsi. Contoh baru-baru ini kita ada jumpa juga Viva, dia sudah ganti coil plug. Tapi wiringnya rupanya putus, tetap semput. Jadi boleh tak semput? 13 puncak injin bergegar atau semput? Bukan mati, bukan tak boleh start. Tapi bergegar macam Parkinson. Injut-injut macam tadi. So ini adalah 13 puncak. Daripada 13 ini ada satu yang boleh dikatakan itulah puncak segala masalah walaupun tidak bermasalah. Soalan dia senang saja. Bagaimana mungkin ya kita nak detect yang barang on the way mau rosak? Barang yang on the way mau rosak, bagus lagi dia rosak mati teruslah ke sana. Senang lagi kita scan. Tapi kalau kita tengok data stream, kita tengok Volco, tidak ada. Habis kita mau salahkan siapa ini? Terpaksalah kita ambil semua kereta aku di sana tuh. Nampak kereta saya sana? Jangan kasih nampak nampak kamera saya itu kereta sewa saya sana tuh. Itu saya ambil barangnya salin satu-satu untuk kita proses belajar. Dan hasilnya barulah kita jumpa yang terakhir itu sensei. Kurang ajar itu sensei itu. Betul-betul dikasih. Sampai saya punya permasalahan ini, saya buat semua proton, saya masuk grup proton. Tidak ada jawaban yang masuk akal lah. Ada yang boleh diterima. Terima kasih kawan-kawan yang bagi cadangan. Anda ada, dia bilang, tidak ada case begini. Dia suruh saya overhaul nih kereta. Memang endingnya kalau semua sensor sudah saya atur, tetap juga masalah. Memang saya overhaul sudah nih kereta, pasal apa lagi? Walaupun dia punya compression test di sini. Oke, coba kita tengok. Kalau kita pikir logik compression testnya, ini kita buat compression test hold dulu supaya amin. Piston nomor 1. Oke. Ini piston nomor 1. Proton Saga FLX. Piston nomor 2 compression test start. Oke. Nomor 2. Proton Saga FLX. Piston nomor 3 compression test start. Oke. Saga FLX compression test piston nomor 4 start. Oke. Daripada data stream, daripada data yang kita tesku, ini kereta tidak perlu di overhaul. Sepatutnya tidak perlu. Tapi sekiranya sudah semuanya, apalagi tinggal tukur saya punya injin masuk sinilah. Tapi alhamdulillah kita jumpa masalahnya di mana dia bersembunyi di sebalik celah-celah batu yang hitam di tengah malam yang buta. Macam mana itu? Sebab kita scan tidak ada masalah. Kita tengok full code, tidak ada. Scan data stream, ada juga. Bergerak-gerak juga nomornya. Jadi puncaknya ada satu saja. Bukan puncaknya ini, macam yang lain pun menyumbang. Macam ini full pun menyumbang juga. Filter menyumbang. Tetapi faktor kepada yang betul-betul pada penyakit Parkinson tadi itu, yang bergegar-gegar tuh, ada satu benda tuh. Benda tuh ada di sini. Oke, sekarang ini kita rujuk di sini. Untuk kita lebih memahami bagaimana cara kerja sensor dan aktuator. Sensor adalah maklumat. Ataupun sensor ini adalah informer. Dia yang bagi tahu, di sini kau kerjakan juga di kau ni. Apa juga kau duduk-duduk sana? Duduk-duduk itu yang rosak sensornya. Yang bekerja itulah yang ada nilai dalam data stream. So, kita tengok di sini. Ini issue. Ini issue, ini input. Output. Kameramen jangan terlampau, jangan takut nak nampak nih. Oke? So, issue nak hidup pastikan ada relay lah. Dia pasti ada relay. Satu relay daripada kunci, satu lagi ikut daripada kunci, satu daripada relay, betul? Nih, dia punya diagram. Kita jangan fokus di sini. Fokus di bagian input dan fokus di bagian output. Oke, kalau kita tengok di input, issue MAP, manifold absolute pressure. Si MP adalah input, mana dia yang bagi tahu di mana ada ukuran piston, berapa ukuran udara, si KP berapa TDC-nya, knock sensor berapa ketukan, ada ketukan kanda ataupun kau yang sembarangan bagi maklumat. Knock sensor, TPS, throttle position sensor, yaitu dia punya aktuator butterfly itu, TPS-nya ada walaupun tak nampak macam TPS, di dalam tu ada TPS. Dia bersehubung dengan APPS, acceleration position pedal, ada lagi sini lupa kita letak, dan setelah adalah oxygen sensor. Oxygen sensor mendeteksi bahan bakar yang tidak terbakar dan mendeteksi oksigen yang tidak terbakar sepenuhnya. Jadi dua benda oxygen sensor, satu dia mendeteksi minyak yang tidak terbakar habis dan juga udara yang tidak terbakar habis dengan menggunakan dua kaedah, yaitu apabila bacaan, kameramen ini penting, ini fakta dia. Oksigen sensor hanya menghantar di bawah 0.99 maksimum. 0.1 hingga 0.49 jika data ini dihantar dalam bentuk miliwatt. Ini miliwatt, mili, ml, mili, MV ya. MV ya. Bukan Manchester United, MV. MV. Miliwatt, bukan watt. 1000
1000 MV sama dengan 1 watt. So, maksudnya, oxygen sensor, dia akan menghantar maklumat tidak boleh lebih daripada 1 watt. 0,99 saja. Jadi, kalau dia hantar, corak kameramen dia punya ratio sini. Kalau dia hantar ini miliwatt ke ECU, 0,1 hingga 0,49, rich lah jadinya. Mananya banyak petrol tidak terbakar. So, apa ditindakan ECU? Dia suruh itu injektor, kasih slow-slow sedikit baik itu injektor. Jangan tidak terlampau laju kau pancit. Begitulah kalau orang. Tapi dia bilang, dia hantar lagi nih oksigen sensor bilang 0,5 hingga 0,99. Oh, banyak udara tidak dibakar sepenuhnya. Apa dia buat? Kau tembak itu minyak laju sedikit supaya dia balance. Jadi inilah data yang dihantar dalam bentuk miliwatt. Soalan dia sekarang, oksigen sensor yang kita scan tadi itu adalah normal. Saya buktikan sekarang. Oke, kita tengok datanya. Semua sudah. Coba kameramen kasih alamat. Kasih on dulu, kasih biar dia semput dulu. Kereta adalah masalahnya satu saja. Siapa mau jawaban? Tunggu selepas ini. Tengok dulu lagi. Kita tengok. Read macam biasalah, tiada no trouble code. Kita akan masuk bagian data stream. Kita pilihlah semuanya, tapi kita fokus yang mana kita maulah. Ini acceleration tu yang pedal kaki kita lah. Oke, voltage normal. Kalau voltage tidak bagus pun boleh jadi gangguan juga. Tapi tidaklah macam Parkinson tadi itu. Oke, kita tengok, kita fokus bahagian oxygen sensor. Tu semput sudah dia. Oke. Ya, kameramen sini dekat-dekat kau. Tengok tu. Sambil. Kita tengok oxygen sensor mana. Tuh. Front oxygen sensor mana? Tuh. Berjalan kan? Tuh. Ketika nilainya berapa baru dia pop. Tengok. Sini kameramen ke sebelah saya. Untuk nampak tu lidahnya. Tengok. Tengok lidahnya tu, kasih flash dia. Tu gila-gila tu nampak. Tengok front oxygen sensor berfungsi tak? Berfungsi. Sebab miliwattnya berubah. Kalau dia maintain saja tidak berubah-ubah, mungkin oxygen sensor rosak dan keluar check engine. Tapi check engine tidak ada. Data stream oke. Jadi siapa kita mau salahkan? Kita mau salahkan MAP. Kita tengok MAP sini. MAP sensor kita tengok. Intake air temperature oke, kepanasannya tidak berapa panas. Intake manifold pressure. Berjalan. Sama dengan ni mass airflow. Jalan. Tapi kenapa itu? Jadi semua ini tidak ada data. Jadi apa yang kita boleh buat di sini? Sebenarnya masalahnya hanya satu, yaitu bukan satu lah. Yang lain itu menyumbang beberapa persen. Tetapi yang menghantui kita selama ini data oke. Tetapi sebenarnya masalahnya oxygen sensor itu sendiri. Di mana oxygen sensor yang dia beli ini tidak original. Kalau kita nampak di sini oxygen sensor, kita tengok diagram oxygen sensor ya. Oxygen sensor, kita tengok sini daripada 30 ikut fuse. Oke, relay oxygen sensor yang positif. Ingat, oxygen sensor dia ada positif, dia ada negatif. Saya akan ambil yang original. Saya akan bagi contoh. Ini original. Ini saya beli bukan kaling-kaling, made in Jepang. Tengok sini. Original. Oke, oxygen sensor dia baru ganti kan? Betul lah, warna hijau, hijau nampak baru. Bukan lama ya, nampak. Belum ada kotor lagi, dia sudah ganti nih orang. Jadi sekarang ini kita tengok. Alright, kita akan buktikan. Lepas kita ganti oxygen sensor, tidak ada lagi kentut-kentut ini. Tidak ada kentut, tidak ada sendawa. Pokoknya maintain, cantik, dan bacaan dia punya resisten, bacaan miliwatt pun cantik. Dekat 900. Ini 600, 500. Sekarang kita tengok, kita sekali lagi kita akan fokus di bagian oxygen sensor. Tapi sebelum itu kita tengok sini. Kejap, saya mau cerita tadi kan. Oke, oxygen sensor dia ada 4 wire. Oke, wire yang putih, ada 2 putih. Putih yang pertama adalah positif heater daripada relay ataupun kunci. Mana-mana lah kereta tidak payah relay, dia terus dari kunci. Oke, ada juga dia looping, tak kisahlah heater dia. Positif So, ini positif. Ini 2 wire ni putih adalah heater. Heater 2 putih ni. Yang bawah hitam ini dah yang 2 hitam present kan? Saya tidak tahu kameramen nampak. Hitam ni, ini pergi ECU. Yang ini adalah reference 12 watt dari ECU juga yang bagi. Oke, kita tengok sini, senang. Diagram dia. Oke, ini oxygen sensor O2. Putih daripada heater, yang putih tadi. Ada lagi putih nih satu. Positif. Sorry, ini negatif. Alamak, negatif. Negatif. ECU yang bagi negatif nih. Dia ada timer di sini. Bila dia sudah panas itu oxygen sensor, exhaust sudah panas, dia akan matikan tu heater. Bilakah oxygen sensor dia bekerja? Ketika bacaan dia mencapai 400 darjah Celcius.
Ketika enjin sejuk, dia perlukan heater. Sebab benda di dalam ni, bahan di dalam ni macam spark plug punya bahan putih-putihnya tu di dalam tu. Saya pun tidak terlalu panjang namanya, susah mau disebut. Dia tidak boleh bekerja kalau tidak dikasih panas dulu. Ya, jadi macam mana dia mau bekerja kalau dia sejuk? Jadi diletaknya lah enjin itu heater. Heater ni dua nih. Heater ni dua wire ni lah, dua wire ni. Nampak? Putih, putih, putih. Putih ini positif, ada negatif. Oke? Jadi kita tengok sini. Lepas tu yang ini adalah grounding, hitam. Tengok sini. Hitam adalah pergi ECU, negatif reference. Ini negatif dia tidak tulis ni. Hitam ni pun negatif. Output. Yang mana bacaan di sini 0.1 hingga 0.99 miliwatt MV. Ini watt. 0.1 hingga 0.9. Dia tidak boleh selebih daripada 1 watt. Jadi kalau dia 0.1 hingga 0.49 rich, banyak minyak tak terbakar. Apabila 0.5 hingga 0.99 lean, maknanya udara banyak tak terbakar. So pandailah itu ECU ni, otaknya ni, dia adjust lah itu injector. Ya. Jadi sekarang di mana masalahnya sekarang ini kereta? Di oxygen sensor yang dia pakai tidak original. Oke? Sebab kalau kita tengok di sini, kita buat oxygen sensor, memang dia tidak akan rosak. Jadi kita akan buktikan. Resistennya pun dia punya heater pun sudah berbeza. Makin tinggi resisten makin tidak bagus. Coba kameramen kita hold dulu, kita ambil tuh mana sudah? Oke, kita tengok di sini. Kameramen ke sebelah saya sini untuk nampak screen tuh. Ini original Original dia balutannya hitam dan packagingnya proton. Coba ambil kameramen sini. Ini proton. Ini proton. Ya, original. So jangan pakai sensor yang tidak original. Namanya sensor pakailah original. So kita tengok resistennya. Ini kita fokus pada heater saja, putih-putih. Putih-putih. Kita tengok. Tengok. 3.9. Resisten untuk heater 3.9. Ini yang original 3.9. Nampak Oke, kita buka resisten untuk heater yang putih ni. Nampak ni kameramen dengan sini? Putih putih dua-dua, betul? Putih. Oke. Putih dua-dua, saya cabut. Oke, saya cabut ini putih dua-dua. Ini maknanya heater ni, kita fokus pada heater. Di heater pun dia sudah gagal. Yaitu resisten terlalu tinggi. Kita coba tengok. Bukan rosak ini heater, sebab itu tidak keluar check engine. Dia tidak rosak. Ya, dia tidak rosak, bos. Oke, kita tengok. Kita tengok berapa resisten dia. .8. On the way sudah mau rosak ini heaternya sebenarnya. Siapa mau tahu ini kereta mau on the way rosak? Mana ada kita tahu, bagus dia mati terus. Senang kita detect. So, itu dari segi bacaan resisten. Bagaimana dengan bacaan meter data stream? Oke, hafalah. Kita akan pause dulu. Oke, sekarang satu orang start, tengok. Paling tinggi pun dia boleh baca. Sekejap mana sudah tadi itu? Sekejap Oke, kita tengok sini. Oke, tengok oxygen sensor. Nih. Kita fokus pada ini, nanti post di sini. Ini tidak original kameramen tengok sini. Ini tidak original Oke, tengok dia punya miliwatt diantar. Paling tinggi berapa? 543 siapa paling tinggi, betul? 624 ada lagi. Begitulah. Kau tunggu dia semput. Bila dia semput mulai saja. Tuh. Ketika mana dia semput? Bacaan tidak ngam. Sebab dia bukan original. Resisten tidak ngam, miliwatt pun diantar tidak ngam. Oke, sekarang kita matikan, kita post dulu. Oke, jadi sekarang ini kita sudah buka. Oke, coba kameramen fokus pada ini. Ini yang original, ini yang palsu nih, yang menyusahkan. Aduh, panasnya kau. Ini yang tidak original tiada brand tiada nomor siri pun. Nomor mengasih pening kepala aku sih ini berapa hari, 5 hari. Apalagi masalah ini kereta ini. Ya, coba dicek satu-satu. Kita salin dia, masih juga. Tengok data stream masih. Oke, sekarang kita sudah pasang. Oke, kita sudah pasang rapat. Seperti mana yang asal ini, oxygen sensor baru dia hitam. Selalu aja original mesti hitam nih. Kalau kau nampak warna pelangi, warna biru-biru ada. Itu proton dia ada original Kau tengok sini sih Kalau dia hitam biasanya original Dan dia ada brand Denso. Dia ada tulis ya. Dan ada nomor siri di produk tuh. Oke, kita akan start kereta nih. Kameramen boleh fokus sini. Tengok dulu belting. Oke, kameramen tengok belting. Kalau kan hidup ini kan berjalan di BL. Nih. Oke. Alright, nah oke, start. Adakah disemput lagi?
Nah, hidup Oke, pergi tengok sana lidah buayanya tuh. Adakah disemput? Nah, kita biarkan 5 menit. Mungkin orang bilang alami malas kejap. Nah, ya. Nah, oke. Tadi bukan lagi 5 menit. 1 menit pun pop, 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 pop. Karena steady ya. Nah, tengok RPM di sini. RPM normal lah. Ini engine speed nih kau tengok. 8.44, 8.60. Cantik lah. Tidak jadi 500, 200. Ini RPM nampak stabil. Oke, temperature engine tengok. Oke. Tengok front oxygen sensor, tengok dia punya milliwatt tuh, milliwatt. Dia sampai 700, 669. Nampak tak? Dia punya resisten milliwatt yang diantar tuh cantik. Dia tidak macam tadi paling tinggi pun dalam 600, tidak ada 700 lebih. Semuanya 600 paling rendah 200, 300. Ini ada sampai 700, ada nampak tuh. Dia steady. So, itulah yang mempengaruhi kenapa perlunya kita pakai yang original. Gara-gara dia tidak original ini, dia suruh kita tidur 5 hari 5 malam bermimpikan ini kereta saja. Apa masalah ini kereta? Rupanya resisten atau milliwatt yang dihantar tidak stabil. Ya, jadi kita pun jadi macam orang gila kesian. Ya, jadi persoalan dia sekarang adalah gabungan daripada mini pool yang cantik, ada bunyi ketukan sudah, ya, halus bunyinya ya. Mungkin saya letak sini handphone saya. Apa? Ambil air dulu, tengok ada gegaran ke tidak? Kita ambil air. Kasih hold dulu supaya ini pun mau 1 jam sudah. Oke, kita tengok. Sekarang kita letak air, tidak ada penutupnya, tidak ada berani kita tengok. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Buayanya itu saya lah, sebab kenapa saya kepalaku? Sekarang tiada sudah. Sudah berapa menit? Tiada sudah gini-gini itu. Yang macam awal itu video. Tiada. Ini tengok oxygen sensor yang original. Lain kali jangan pakai yang original, kau kasih susah lagi pomen. Kan? Bunyi tepet itu tidak ada lah di sini, kameramen. Ini pun senyap, Tuh. Nih. Senyap, dengar saya letak mic. Itu ada bunyi sini. Ini ada bunyi nih. Nih, dia punya nih bunyi nih. Coba kasih dengar lagi 1 kali, Zul. Atau orangnya bilang Fox silap ke apa? Ini Zul, dia punya nih. Nih, ada bunyi. Sudah tadi di awal video, tapi kasih contoh lagi. Itu bunyi. Ini ada videonya saya antar sama ownernya ya. Gitu. Ini. Itulah. Dia punya ini, dia bunyi gitu. Sapnya, kiri atas bawah. Gitu. Gini. Contoh ini. Apa nih? Nih, bunyi dia. Dia akan bunyi pre-play dalam. Dalam ini dia ada butterfly seperti ini. Macam inilah. Lama-lama nanti dia hasil bunyi itu dia akan jadi begini. Di dalamnya akan tertanggal nih. Dia akan tertanggal begini. Lama-lama dia goyang-goyang, lober sudah dia gini. Ini goyang-goyang nih. Vacuum pun akan berubah-ubah. Nampak? Jadi kesimpulan bukanlah puncak 100% nih. Ini yang akan jadi Parkinson. Tetapi penyumbang kepada vacuum tidak stabil adalah ini. Tapi puncak kepada segala masalah adalah oxygen sensor yang dipakainya tidak original. Dia suruh kita tidur 5 hari 5 malam bermimpikan ini kereta. Ownernya pun balik-balik tanya, bang sudah siap? Alhamdulillah. Sudah siap juga lah keretamu setelah kita bikin 5 hari ini. Ya, macam-macam sudah kita tukar. Benda tuh tiada polkot. Data stream cantik. Cuma data yang diantar tuh tidak berapa bagus. Dia punya resisten dan juga dia punya milliwatt tadi. Jadi alhamdulillah lepas kita ganti original, selesai masalah. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Masalahnya ialah tidak original sahaja. Yaitu menyebabkan kita 5 hari 5 malam mengkaji kenapa kereta ini boleh jadi gila. Walaupun ada faktor-faktor lain di sini, ini juga boleh mempengaruhi gila. Tetapi obat segala gilanya ada di sini. Nomor 10. Kameramen? Ini obatnya gila ini tadi gini. Tidak original. Bagi saya kalau dia orang tadi saya maki sudah dia ini. Ya, gara-gara dia kita buka semua keretaku jadi bahan testimoni. ECU tes sama juga nih. Tidak ori. Ini puncanya nih. Sebab kenapa? Kita sudah, ini kereta sewa saya. Terpaksa tidak kasih jalan sewa ya. Gara-gara ini kereta kita kasih tes dulu. So kita buat bisnis kita sewa dan juga buat workshop. Jadi kereta sewa saya itu tidak boleh jalan lah pas saya bikin tes ini kereta. Alhamdulillah kita tes pun semuanya satu-satu. Sampai 12 tangga nih. Berapa perangkat? 13. Wiring pun kita ada cek satu-satu. Jadi alhamdulillah kesimpulannya satu saja. Alhamdulillah masalah dia sekarang adalah oxygen sensor yang tidak original.
Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada grup-grup toke-toke workshop di Semenanjung, Sabah, Sarawak yang beri pandangan. Terima kasih pandangan Anda. Semoga Anda semua murah rezeki, walaupun pandangannya itu yalah ada yang kita boleh coba saja, tapi sekurang-kurangnya dia respon, dia bagi kita sedikit panduan walaupun tidak betul, tetapi boleh menjadi rujukan. Dan apa yang dia cakap itu logik, dan tidak semua yang logik itu ada benar. Tak semestinya. Ya, kadang-kadang kita memang betul MAP pun kalau rosak pun masalah, CKP masalah pun sama juga. Tetapi yang betul-betul bermasalah itu mana? Oxygen sensor. Macam mana kau tahu oxygen sensor? Oke. Sedangkan data stream oke. Oxygen sensor kalau rosak heaternya, dia pasti keluar check engine. Tengok data stream kecuali dia statik saja. Contohnya dia macam tadi 490 dia statik saja. Dia tidak pandai jalan tuh nomor dia. Mungkin kita boleh oxygen sensor rosak. Sebab data dia tidak bergerak-gerak begitu-gitu aja. Tidak ada lean, tidak ada reach, tidak ada lean, tidak ada reach. Lean saja terus. Itu memang rosak oxygen sensor. So, itu saja perkongsian. Terima kasih kepada yang bagi pandangan. Minta maaf kalau video ini terlalu panjang. Sebab ilmu ini terlalu mahal bagi saya. Karena kita 5 hari dan kita korbankan kereta sewa untuk dapatkan masalah ini kereta. Alhamdulillah. Ya, jadi terima kasih. Mohon maaf kepada peminat saya. Mungkin suara saya agak besar barangkali. Ataupun yang baru menemui channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika Anda juga mungkin pengguna-pengguna Saga ataupun juga pengguna-pengguna kereta lain yang mana penyakitnya gila lebih teruk daripada orang gila. Mananya lebih gila daripada orang gila. Inilah kereta ini. Pasal semua kita bisa cek. Apa lagi? Tidak ada, tinggal engine saja. Banyak sudah, ada 3 orang, 4 orang pomen suruh saya obol nih kereta. Tapi kita sabar, insya Allah kita jumpa sudah masalahnya. Jadi itu saja. Sekian, assalamualaikum, thank you, bye bye.